Wirya Carita mempersembahkan kisah karya S. Hamintarja, Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Aku senang mendengarnya, Murti, sahut Witantra. Tetapi jika kau berbuat demikian terhadap prajurit-prajurit yang sedang bertugas, adalah kurang tepat. Kau harus bersedia melakukan perintahnya. Kemudian kau akan didengar keteranganmu. Tidak akan berganti hari, kau sudah bebas. Kembali dan pusaka-pusakamu akan kembali kepadamu pula. Witantra berhenti jenak lalu berpaling kepada pemimpin prajurit itu. Bukankah begitu? Bukankah persoalannya akan selesai dalam waktu yang singkat? Ya Ki Panji. Pemimpin prajurit itu menjawab terbata-bata. Kalian akan diperlakukan dengan baik, berkata Witantra seterusnya. Tetapi ayah tentu akan marah. Ya, ayahmu akan marah, tetapi marah kepadamu berdua. Karena itu tunduklah kepada perintahnya. Meskipun barangkali aku atau ayahmu atau pamanmu Maeswagni dapat minta kekhususan atas kalian berdua. Tapi itu tidak baik meskipun kau anak Mahendra yang disegani oleh semua orang di Singosari. Tapi kau tidak dapat minta diperlakukan khusus. Kedua anak-anak muda itu tidak mengerti maksud Witantra. Sehingga Maesa Pukat berkata, mereka bertindak tergesa-gesa, Paman. Patuhilah, baru kemudian kalian memberikan penjelasan. Bagaimana jika penjelasanku tidak didengar? Witantra berpaling kepada prajurit-prajurit itu, katanya, tentu kalian akan mendengarkan penjelasan yang sebenarnya. Bukankah begitu? Ya Ki Panji Pati-Pati. Nah, kau dengar, mereka tidak akan berbuat lain kecuali bersikap benar dan adil. Kedua anak-anak muda itu masih akan menjawab. Tapi Witantra kemudian melangkah pergi sambil berkata, aku akan meneruskan perjalanan. Aku ada sedikit keperluan. Jika kalian tidak kembali siang ini, ayahmu sudah mengetahui bahwa kau terlibat dalam persoalan yang tidak dikehendaki. Tapi jangan cemas, tidak akan ada apa-apa yang terjadi atas kalian jika sebenarnya memang demikian. Sekali lagi Witantra berpaling kepada pemimpin prajurit itu dan berkata, lakukanlah tugasmu dengan baik, sesuai dengan garis ketentuan yang ada. Bukankah begitu? Ya Ki Panji. Paman, Maesa Pukat masih akan berbicara. Tapi Witantra motongnya, aku tergesa-gesa. Sejenak kemudian kuda Witantra itu sudah berderap meninggalkan tempat itu, diikuti oleh tatapan berpuluh-puluh pandang mata yang kebingungan. Bukan saja Maesa Murti dan Maesa Pukat, tapi para prajurit dan orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu pun menjadi termangu-mangu pula. Namun kemudian perlahan-lahan tumbuh pengakuan di hati mereka bahwa sikap Witantra itu adalah sikap yang paling bijaksana. Ia tidak mengajari kedua anak-anak muda itu untuk berbuat salah di hari-hari mendatang. Kali ini mereka tidak bersalah, tapi jika melihat perlindungan yang mudah dari Witantra atas diri mereka, mungkin justru akan timbul akibat yang lain. Jika keduanya yang masih bersih itu akan diracuni perlahan-lahan dengan sikap tinggi hati dan perasaan bebas dari setiap tuntutan meskipun bersalah. Karena ayahnya, pamannya, dan apalagi Maeswagni yang sangat berpengaruh di Singosari akan dapat dengan mudah melepaskannya dari tanggung jawab. Tapi para prajurit yang akan menangkapnya itu pun menjadi sangat canggung karenanya. Setelah mereka mengetahui kedudukan kedua anak-anak muda itu,
Apalagi kemudian mereka pun mulai percaya bahwa sebenarnya kedua anak muda itu tidak bersalah sama sekali. Mereka telah berkata dengan jujur apa yang sebenarnya telah terjadi. Karena itu untuk beberapa saat pemimpin prajurit itu termangu-mangu. Ia tidak segera dapat mengambil sikap apapun terhadap kedua anak muda itu. Adapun kedua anak muda itu pun termangu-mangu pula. Mereka pun tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Menurut pamannya, kakak seperguruan ayahnya, mereka harus menurut semua perintah prajurit-prajurit itu. Baru sejenak kemudian, pemimpin prajurit itu dapat mengendalikan perasaannya. Ia telah menemukan kembali sikap keprajuritannya meskipun dengan cara yang agak berbeda. Sambil menarik napas untuk mengatur susunan kata-katanya, pemimpin prajurit itu mendekati Maesa Murti dan Maesa Pukat sambil bertanya, "Bagaimana sikap kalian sekarang?" Maesa Murti menggigit bibirnya, namun kemudian katanya, "Aku tidak dapat melanggar pesan Paman Witantra. Jadi kalian tidak akan melawan?" "Tidak, bukan karena aku takut, tetapi agaknya memang harus demikian." "Ya, kami pun tidak ingin menakut-nakuti. Kami sekedar menjalankan tugas kami. Tapi hati-hatilah menyimpan pusaka-pusaka kami," berkata Maesa Pukat. "Pusaka-pusaka itu adalah pusaka pemberian ayah." "Anak-anak muda," berkata pemimpin prajurit itu, "yang kami perlukan adalah keterangan yang benar dan dapat kami percaya. Menilik sikap dan kata-kata kalian, apalagi kalian juga mengatakannya pada paman kalian, seperti yang kalian katakan pada kami. Maka kami sudah mempercayainya bahwa kalian tidak bersalah. Keyakinan itulah yang ingin kami dapat dari kalian. Jika kami membawa kalian berdua adalah untuk memberikan kesaksian sehingga kami yakin bahwa yang kalian katakan itu benar. Karena itu setelah kami kini meyakini kebenaran kata-katamu, bahwa kalian memang tidak bersalah, aku kira aku tidak memerlukan kalian berdua lagi saat ini." Maesa Murti dan Maesa Pukat saling berpandangan sejenak. Mereka menjadi bingung karena sikap Witantra dan bingung oleh sikap pemimpin prajurit itu. "Jelasnya kalian tidak perlu lagi kami bawa, tetapi setiap saat kalian kami perlukan, kami harap kalian tidak berkeberatan untuk datang. Jadi kami boleh pergi." "Ya," prajurit itu kemudian berkata bersungguh-sungguh, "tetapi sadari bahwa yang terjadi tentu bukan hanya sekedar peristiwa yang kebetulan. Mungkin ada persoalan-persoalan yang akan menjadi berkepanjangan. Karena itu kalian harus berhati-hati. Dan bahkan Singosari harus berhati-hati. Agaknya masih ada orang-orang yang dengan sengaja menimbulkan kerusuhan." Maesa Murti menarik napas dalam-dalam, katanya, "Terima kasih, jika demikian kami akan kembali ke istana. Ayah berada di istana dalam rangka upacara penyelenggaraan jenazah Tuan Putri Kendedes. Sampaikan salam kami pada ayah kalian. Kami tidak bermaksud mengganggu ketenangan kalian di sini. Apakah dengan demikian berarti aku dapat kembali ke istana?" "Silahkan, tetapi hati-hatilah jika orang itu tidak akan menghentikan usahanya. Justru setelah mereka mengetahui bahwa kalian adalah anak Mahendra." "Mengapa?" "Kami tidak tahu pasti, tapi jika orang-orang itu adalah sisa-sisa pendukung Tohjoyo, maka Mahendra termasuk salah seorang yang sangat dibencinya, seperti juga Witantra dan Maesa Agni." Kedua anak-anak muda itu mengangguk-angguk, katanya, "Baiklah, kami minta diri kami berdua akan kembali ke istana." "Silahkan." Tapi kedua anak-anak muda itu tidak segera beranjak dari tempatnya. Bahkan nampak keduanya menjadi bingung, sehingga pemimpin prajurit itu bertanya, "Apakah masih ada sesuatu yang mengganggumu?" "Tidak, tetapi kami menjadi bingung. Jalan manakah yang harus aku lalui menuju ke istana?" "Oh," pemimpin itu tidak dapat menahan senyumnya. "Apakah kalian kehilangan arah?" "Aku tentu akan dapat menemukannya karena kami tetap mengenal kiblat. Tetapi jalan yang paling dekat." "Berjalanlah melalui jalan ini, tidak ada jalan lain. Ikuti sajalah. Jika jalan ini berbelok, ikut sajalah berbelok."
Jangan menempuh jalan-jalan simpangnya, jalan induk ini akan sampai ke alun-alun Pungkuran. Maksudmu halaman belakang istana? Ya, terima kasih, kami akan segera kembali. Ayah tentu sudah menunggunya. Jika Paman Witantra tidak segera kembali, ayah akan menjadi sangat gelisah. Demikianlah kedua anak muda itu pun kemudian berjalan tergesa-gesa mengikuti arah yang ditunjukkan oleh pemimpin prajurit itu. Mereka melalui deretan orang-orang yang menyibak dengan kepala tunduk. Namun penyelesaian itu nampaknya memberi kepuasan kepada orang-orang yang menyaksikan persoalan itu sejak permulaan. Mereka menganggap bahwa kedua anak-anak muda itu adalah anak muda yang jujur, bukan maksudnya untuk menentang para prajurit, tapi bukan pula seharusnya mereka merasa terlindungi oleh kedudukan ayah dan paman-pamannya. Sejenak kemudian, maka kaki-kaki kuda prajurit-prajurit itu pun telah berderap di atas jalan-jalan kota. Namun satu hal yang menjadi perhatian mereka, 3 orang yang sengaja menumbuhkan kekacauan. Hal itulah yang kemudian mereka sampaikan kepada pimpinan prajurit yang lebih tinggi. Yang terjadi itu tentu bukan sekedar usaha untuk membunuh anak Mahendra, tapi tentu jauh lebih besar lagi. Kita akan mempelajari persoalan ini, berkata pemimpinnya. Tapi kita akan melaporkannya segera, apalagi selama saat berkabung ini, penjagaan di seluruh kota harus ditingkatkan. Dengan demikian maka pasukan Singosari harus mengambil suatu sikap menghadapi peristiwa itu. Sikap yang harus diperhitungkan sebaik-baiknya, dan pemimpin kelompok prajurit yang melihat peristiwa yang terjadi antara 3 orang tidak dikenal dengan kedua anak Mahendra itu telah menyusun laporan selengkapnya. Dalam pada itu kedua anak-anak muda anak Mahendra itu pun telah berada di istana pula. Ketika ia menghadap ayahnya sudah duduk bersama Witantra. Kemarilah, panggil Mahendra. Sambil menundukkan kepalanya, kedua anak-anak muda itu mendekat. Kalian cepat pulang. Apakah persoalan kalian sudah selesai? Sudah ya, jawab Maisa Murti. Menurut pamanmu Witantra, kalian akan ditahan oleh kelompok prajurit. Ya. Dan kalian akan melawan. 2 anak muda itu tidak menjawab. Tapi mengapa kalian begitu cepat pulang? Apakah kalian melarikan diri? Tidak ayah, kami memang diperkenankan pulang. Agaknya pemimpin prajurit itu telah mempercayai keterangan kami bahwa kami memang tidak bersalah. Mahendra mengangguk-angguk katanya. Barangkali itulah keterangan yang benar, jadi kalian dilepaskan bukan karena pamanmu Witantra, atau pamanmu Maeswagni, atau karena aku sendiri. Ya ayah. Dan kalian harus mendengarkan nasihat yang sudah diberikan oleh pamanmu Witantra. Kalian tidak boleh melawan di dalam keadaan semacam itu. Ya ayah. Sekarang berceritalah apa yang sebenarnya telah terjadi sejelas-jelasnya. 2 anak muda itu saling berpandangan sejenak. Kemudian Maisa Murti pun berkata, cerita itu sudah aku katakan kepada Paman Witantra. Katakan sekali lagi selengkapnya, tetapi jangan berkepanjangan karena kami masih akan sibuk dengan tugas-tugas lain. Sekali lagi Maisa Murti menceritakan persoalannya pada ayahnya, pamannya Witantra dan Maeswagni. Orang-orang tua itu mengangguk-angguk. Cerita itu memang sangat menarik. Sekarang beristirahatlah, berkata Mahendra pada kedua anak-anaknya setelah mereka selesai bercerita. Kalian tentu lelah setelah kalian mempertunjukkan titik ilmu yang sebenarnya tidak berarti apa-apa bagi prajurit-prajurit Singosari. Untunglah belum cedera dan diseret ke barak setelah kalian bersikap melawan. Kedua anak-anak muda itu mengerutkan keningnya, namun tiba-tiba saja Maisa Pukat berkata, Ayah, tetapi 3 orang yang menyerang kami itu berkata bahwa mereka akan membunuh prajurit-prajurit yang berani mendekat. Apakah dengan demikian berarti bahwa 3 orang itu memiliki ilmu yang tidak ternilai karena mereka dapat mengalahkan para prajurit Singosari yang pilih tanding? Mungkin 3 orang itu memiliki sesuatu yang dapat dibanggakan. Jadi bagaimana penilaian ayah tentang kami? Maksudmu? Ternyata 3 orang itu tidak dapat membunuh kami yang hanya berdua. Hei,
Mahendra membelakkan matanya, katanya, "Jangan salah menilai diri Pukat. Kau sangka bahwa karena mereka bertiga tidak dapat mengalahkan kalian, berarti bahwa kalian berdua lebih tangguh dari ketiga orang itu. Dan dengan demikian kau memiliki kemampuan yang berlipat ganda dari prajurit-prajurit Singosari." Witantra tidak dapat menahan senyumnya, seperti juga Maeswagni. Tapi mereka sama sekali tidak memperlihatkannya pada kedua anak-anak itu. Maesa Pukat menundukkan kepalanya, meskipun demikian ia berkata, "Itu adalah urut-urutan jalan pikiranku, Ayah." Maesa Murti menggamitnya sehingga Maesa Pukat pun kemudian terdiam. "Pergilah ke belakang," perintah Mahendra kemudian. "Kalian harus membersihkan diri dan beristirahat." "Baiklah, Ayah," kedua anak muda itu menjawab hampir berbareng. Sepeninggal kedua anak-anak itu, Witantra dan Maeswagni tertawa pendek sambil bergeser mendekat Maeswagni pun kemudian berkata, "Nah, kau dengar sendiri jalan pikiran anak muda itu. Jangan marah, jalan pikiran anakmu ternyata masuk akal." Mahendra pun tersenyum pula, sebenarnya ia juga dapat mengerti jalan pikiran anaknya itu. Namun dalam pada itu ketiga orang itu pun kemudian terlibat dalam pembicaraan mengenai ketiga orang yang tidak dikenal itu, yang menurut kedua anak-anaknya dengan serta-merta telah menyerangnya dan bahkan akan membunuhnya. "Benarnya Singosari sudah mulai diliputi oleh suasana yang damai," berkata Maeswagni. "Kepergian Kendedes untuk selamanya, umur kami yang menjadi semakin tua, yang pada suatu saat akan sampai pada titik terakhir, seharusnya tidak lagi diganggu oleh riak-riak kecil di wajah Singosari yang tenang." "Apakah sekedar riak-riak kecil?" bertanya Witantra. "Itulah yang belum kita ketahui," jawab Mahendra. "Tapi aku kira bukan sekedar riak-riak kecil yang tidak berarti." Maeswagni mengangguk-anggukkan kepalanya, katanya, "Baiklah, setelah semuanya selesai kita akan berbicara dengan para pemimpin Singosari yang sebenarnya." "Yang sebenarnya? Ya, bukankah kita bukan pemimpin-pemimpin yang sebenarnya dari Singosari? Maksudmu Tuanku Ronggowuni dan Maesa Cempaka?" "Ya, dan sudah barang tentu pemimpin-pemimpin pemerintahan yang lain." Mahendra mengangguk-angguk, katanya, "Baiklah, tetapi menurut pendapatku, yang terjadi bukannya riak-riak kecil. Mungkin untuk beberapa saat tidak akan nampak sesuatu yang dapat membahayakan ketenangan Singosari. Tapi jika pada suatu saat terjadi ledakan-ledakan di mana-mana, maka tentu ledakan-ledakan itu memiliki hubungan dengan peristiwa yang nampaknya kecil ini. Apakah kau tidak terlampau berprasangka?" "Aku dipengaruhi oleh firasatku," berkata Mahendra kemudian. Maeswagni mengangguk-angguk pula. Beberapa saat ia merenung saja. Namun ia pun sebenarnya memiliki pertimbangan yang serupa. "Tapi siapakah yang berada di belakang peristiwa ini sebenarnya?" tiba-tiba Witantra berkata perlahan-lahan. "Apakah tujuan mereka yang sebenarnya? Mungkin orang-orang itu dengan sengaja membuat Singosari kacau, tetapi mungkin mereka sekedar ingin melepaskan dendamnya kepada Mahendra. Tetapi menilik keterangan anak-anak itu, mula-mula orang-orang itu tidak tahu bahwa Maesa Murti dan Maesa Pukat adalah anak-anakku. Jika demikian, maka mereka bertiga ingin membuat suasana menjadi keruh, justru pada saat Singosari berkabung. Ya, banyak yang dapat terjadi, tapi kita harus meyakinkannya selain berusaha agar persoalan ini tidak mengeruhkan suasana di kota raja ini. Biarlah kedua anak-anak itu tetap di halaman istana sampai saatnya kami kembali. Tentu tidak menyenangkan bagi anak-anak itu, mereka tentu ingin banyak melihat. Karena itu biarlah mereka pergi bersama kita setelah semua tugas kita dalam penyelenggaraan jenazah ini selesai. Tapi selama kita sendiri sibuk, biarlah ia di bangsal ini." Demikianlah maka Maesa Murti dan Maesa Pukat oleh ayahnya tidak diperkenankan pergi kemana-mana lagi. Jika hanya berdua saja, mungkin ketiga orang yang bertempur melawan kedua anak-anak itu mendendam dan mereka akan datang dengan jumlah yang lebih besar atau orang-orang yang lebih kuat.
Sementara itu, pimpinan prajurit Singosari telah menerima laporan mengenai peristiwa itu dengan terperinci. Pada umumnya, mereka pun mempunyai kesimpulan bahwa jika yang mengalami sergapan itu adalah anak-anak Mahendra, maka itu adalah kebetulan saja. Tujuan orang-orang itu tentu dengan sengaja ingin menimbulkan kekacauan di dalam kota yang sedang berkabung. Karena itu pemimpin tertinggi prajurit Singosari telah mengambil kebijaksanaan untuk meningkatkan pengawasan di pintu-pintu gerbang kota. Setelah kedua putra Mahendra itu mungkin ada sasaran lain. Mereka tentu kecewa karena mereka tidak berhasil membunuh kedua anak-anak itu. Mungkin karena akan melepaskan kekecewaan itu terhadap orang lain. Perintah itu pun segera tersebar di seluruh kota. Tapi para prajurit telah berusaha agar kesiagaan mereka itu tidak mempengaruhi ketenangan rakyat Singosari. Sehingga karena itu maka mereka menambah jumlah prajurit-prajurit yang bertugas dengan sangat berhati-hati. Prajurit-prajurit yang bertugas di pintu-pintu gerbang kota menjadi bukan saja berlipat jumlahnya, tapi juga kekuatannya. Di setiap pintu gerbang ditugaskan 1 atau 2 orang senopati yang mampu mengatasi kesulitan apabila timbul setiap saat. Senopati yang memiliki kemampuan tempur yang tinggi dan dapat dipercaya. Setiap orang yang lewat pintu gerbang harus mendapat pengawasan yang seksama. Meskipun tidak perlu seorang demi seorang diberhentikan dan diberi bermacam-macam pertanyaan, perintah para pemimpin di Singosari. Dengan demikian, meskipun nampaknya Singosari tetap tenang, namun bagi para prajurit rasa-rasanya Singosari telah menjadi semakin hangat oleh peristiwa yang menimpa kedua anak-anak Mahendra. Dalam pada itu ketiga orang yang melarikan diri pada saat beberapa orang prajurit sedang mendekati arena perkelahian itu sempat menghindarkan diri dari penglihatan mereka. Dengan tangkas mereka berlari melintasi pagar dan dinding batu, menyeberangi halaman dan jalan-jalan sempit di dalam pedukuhan. Akhirnya ketiganya seolah-olah telah hilang dari antara orang-orang yang kebingungan melihat tingkah laku mereka. "Kita bersembunyi lebih dahulu," berkata yang tertua. Dua orang yang lain menggeram. Dengan tergesa-gesa mereka masuki sebuah halaman sempit yang rimbun dan kotor. "Kita menunggu sampai kita mendapat kesempatan untuk lolos keluar kota," berkata yang tertua pula. Dengan napas terengah-engah mereka mengetuk pintu rumah bambu di tengah-tengah halaman yang kotor itu. "Siapa?" terdengar suara dari dalam. Tiga orang yang di luar tidak usah menjawab, mereka mengetuk pintu rumah itu sekali lagi dengan hitungan yang sudah mereka setujui sebelumnya. 2, 2, 3 kali ganda. Pintu itu pun kemudian terbuka. Seorang tua yang bertubuh kurus menjengukkan kepalanya. "Marilah kalian cepat datang." Tiganya tidak menjawab. Mereka pun kemudian menyusup masuk ke dalam rumah itu. Salah seorang dari ketiga orang itu menghentakkan kakinya sambil berkata, "Gila, kami menemukan 2 orang anak muda yang ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Apa yang kalian lakukan?" bertanya orang yang bertubuh kurus itu. "Kami ingin menimbulkan kekacauan, ketakutan dan kesan bahwa Ronggowuni dan Maesa Cempaka bukan orang-orang yang pantas ditakuti. Apa yang kalian lakukan? Maksud kami akan membunuh siapapun dan melemparkannya ke jalan kota." Orang bertubuh kurus itu mengangguk-angguk. "Tetapi kami telah gagal." "Mengapa?" Orang tertua dari ketiga orang yang gagal itu pun menceritakan pengalaman pahit yang baru saja dialaminya bersama kedua kawan-kawannya. Ternyata kedua anak itu adalah anak Mahendra. "Anak Mahendra?" "Ya." Orang bertubuh kurus itu menarik napas dalam-dalam, katanya, "Kalian memang sial. Meskipun aku belum melihat, tetapi anak-anak Mahendra itu tentu memiliki sesuatu yang dapat dipergunakannya untuk melindungi dirinya. Apalagi ternyata kalian adalah orang-orang yang mudah dibayangi oleh kecemasan yang tumbuh dari diri kalian sendiri. Maksudmu? Tentu nama Mahendra telah membuat kalian ketakutan dan kehilangan keberanian untuk bertempur seterusnya."
Sama sekali tidak. Nama Mahendra telah membakar niat kami untuk membunuh anaknya karena kami tahu bahwa Mahendra adalah salah seorang dari mereka yang ikut memimpin perlawanan terhadap Tuanku Tohjoyo. Tapi orang-orang bertubuh kurus itu tersenyum, katanya, "Baiklah, kalian dapat bersembunyi di sini untuk 1 atau 2 hari. Tapi kemudian kalian tidak harus menunjukkan padaku yang manakah anak muda yang kalian maksud itu. Mereka bukan anak kota ini. Mereka anak-anak pedesan yang pergi ke kota karena ayahnya ikut menyelenggarakan jenazah Kendede. Tapi anak itu tentu akan berjalan di dalam kota, meskipun pada saat yang lain ia akan diiringi oleh beberapa orang pengawal atau dibawa oleh ayahnya sendiri. Apa yang akan kau lakukan? Aku belum tahu. Kau sudah perlu bersusah payah mencari anak-anak itu di dalam kota ini. Jika kau memang berkepentingan, kau dapat mencari ke rumahnya. Bukankah kau dapat menemukan pedukuhan Mahendra? Kau tentu dapat menemukan anak-anak itu di sana beberapa hari lagi setelah mereka kembali." Orang bertubuh kurus itu mengerutkan keningnya, namun katanya, "Kalian akan aku bawa berjalan-jalan berganti-ganti. Jika kita bertemu dengan anak-anak itu, kalian harus memberitahukan kepadaku. Mungkin aku tidak akan berbuat apa-apa, tetapi mungkin akan tumbuh rencanaku yang lain. Apakah kau merasa bahwa dirimu mampu mengimbangi kemampuan Mahendra?" "Aku tidak mengatakan begitu. Aku hanya mengatakan bahwa aku ingin melihat kedua anak itu." "Baiklah," jawab orang tertua dari ketiga orang itu. "Kami akan bawamu jalan-jalan. Mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan anak itu di sepanjang jalan kota. Tapi jika tidak, maka kau dapat mencarinya di pedukuhan tempat tinggalnya. Itu bukan pekerjaan yang sulit." Orang bertubuh kurus itu mengangguk-anggukkan kepalanya, lalu katanya, "Kota ini memang sudah terlampau lama terasa tenang dan damai. Seolah-olah setelah tata pemerintahan berpindah dari tangan Tuanku Tohjoyo ke tangan Ronggowuni dan Maesa Cempaka, keadaan menjadi semakin baik. Aku mendapat bahwa kesan ini harus berubah. Singosari harus tetap kisruh dan kehilangan pengaruh bagi rakyat dan daerah-daerah yang terpencil.